Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Yuliana Luji SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dan Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Dalam pemaparan kali ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Peristiwa. Yang pertama, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kemudian yang kedua, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami. Adapun momen yang paling penting atau yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mendapatkan pemahaman berharga bahwa pendidikan yang berpihak pada anak, artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Juga pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anak, yang mampu berhamba pada anak dengan rasa tulus dan ikhlas, sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta kasih tak terbatas. Juga pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran yang menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa peran seorang guru penggerak tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu berperan sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid serta penggerak komunitas praktisi. Maka untuk menguatkan nilai-nilai penggerak di dalam diri saya harus banyak belajar dan konsisten dalam melakukan aksi nyata agar dapat mengimplementasikan peran-peran guru penggerak tersebut. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun, sehingga hal itu terkoneksi dengan modul 1.2 bahwa untuk dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal, kita harus memahami tentang prinsip dasar pendidikan tersebut. Juga pada modul 1.1, saya belajar bahwa tujuan pendidikan ialah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka terkoneksi dengan modul 1.2, yaitu untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat suntikan semangat. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama saya berpikir bahwa semua murid adalah sama. Mereka harus mencapai target pembelajaran yang sama pada titik yang sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka. Yang kedua, saya beranggapan bahwa nilai inovatif itu hanya berkaitan dengan kemampuan TK, dalam hal ini kemampuan untuk merancang atau membuat media pembelajaran berkaitan dengan teknologi-teknologi digital. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka pun juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman di mana murid itu berada.
Yang berikut nilai inovatif itu berkaitan dengan kemampuan berdaya lenting, bisa fleksibel, menyesuaikan dengan visi bersama. Berdaya lenting hanya bisa diperoleh jika seorang guru keluar dari zona nyamannya, terbiasa dengan mengimplementasikan cara-cara baru dalam memfasilitas belajar murid, juga yang jika mengalami kegagalan tetap bangkit kembali untuk mencari cara sehingga semakin memampukan murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Penerapan ke depan, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak ialah: yang pertama, saya melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam pembelajaran, saya harus menghargai pendapat murid-murid saya. Yang berikut, saya harus konsisten untuk melakukan refleksi di setiap pembelajaran dan menggunakan hasil refleksi tersebut untuk memperbaiki pembelajaran, serta selalu mempelajari berbagai praktik baik dalam pembelajaran, baik itu belajar mandiri maupun belajar lewat rekan-rekan sejawat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih.